bahwa Veda Ega Pratama dan Hakim Danish adalah dua rival yang seimbang di kelas Moto3. Namun, berjalannya musim 2026, narasi itu mulai terlihat seperti sebuah ilusi. Jika kita melihat lebih dalam pada setiap tikungan di sirkuit Moto3, ada perbedaan kelas yang sangat mencolok. Veda bukan lagi sekedar pembalap cepat. Ia telah bertransformasi menjadi seorang eksekutor yang dingin di lintasan. Sementara itu, Hakim Danish nampak masih terjebak dalam pola yang sama, berjuang melawan inkonsistensi dan tekanan besar di pundaknya. Video ini tidak akan bicara soal sentimen nasionalisme, melainkan murni soal fakta, data telemetri, dan logika balap yang menunjukkan siapa yang sebenarnya layak disebut calon juara dunia. Perbedaan paling fundamental antara Veda dan Hakim terletak pada apa yang mereka pikirkan saat menurunkan kaca helm. Veda Ega Pratama membalap dengan mentalitas seorang pemburu. Fokusnya hanya satu, yaitu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan menaklukkan batas motor Moto3 miliknya. Ia tidak membuang energi untuk memikirkan siapa yang ada di belakangnya. Di kutub yang berbeda, Hakim Danish nampak memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap performa Veda. Di setiap sesi wawancara dan gerak-geriknya, Hakim terlihat sangat terbebani untuk mengalahkan sang rival asal Indonesia. Obsesi ini justru menjadi bumerang, karena saat fokusmu terbagi untuk mengawasi lawan, kamu akan kehilangan detail kecil untuk memperbaiki kecepatanmu sendiri. Inilah awal mula mengapa Veda bisa melesat jauh di depan. Mari kita bicara jujur melalui angka di papan klasemen Moto3 2026. Sebagai seorang rookie, Veda menunjukkan grafik yang sangat stabil. Ia paham betul bahwa perjuaraan tidak ditentukan oleh satu kemenangan spektakuler, melainkan oleh kemampuan terus-menerus mengumpulkan poin di setiap seri. Veda jarang melakukan kesalahan konyol yang membuang poin secara cuma-cuma. Sebaliknya, Hakim Danish seringkali tampil meledak-ledak, namun tidak stabil. Ia bisa tampil sangat cepat di satu sesi, namun kemudian terjatuh atau melorot jauh di sesi berikutnya. Ketidakmampuan Hakim dalam mengelola manajemen risiko membuatnya seringkali pulang dengan tangan hampa. Di level kejuaraan dunia, kecepatan tanpa konsistensi hanyalah sebuah bakat yang terbuang sia-sia. Dan Veda sangat memahami hal tersebut. Hakim Danish seringkali memberikan harapan palsu kepada para pendukungnya. Ia memang memiliki kecepatan satu putaran yang luar biasa. Seringkali menembus posisi 10 besar di kualifikasi Moto3 di hari Sabtu. Namun, balapan sesungguhnya terjadi di hari Minggu, saat 20 pembalap beringas saling sikut di lintasan. Dan itulah kelemahan Hakim terekspos jelas. Saat lampu start padam, ia sering kehilangan arah dan gagal mempertahankan posisinya di rombongan depan. Veda justru sebaliknya. Ia mungkin tidak selalu mendapatkan posisi start yang ideal. Namun saat balapan dimulai, insting bertarungnya jauh lebih tajam. Veda tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Sebuah kecerdasan balap yang membuat hasil akhir di hari Minggu selalu berpihak pada sang roket Indonesia. Sirkuit Catalunya menjadi saksi bisu betapa jauhnya jarak kualitas antara Veda dan Danish. Di akhir pekan yang sangat menantang itu, Veda harus menerima kenyataan pahit untuk memulai balapan dari posisi start 20. Bagi kebanyakan pembalap muda di kelas Moto3, start dari barisan belakang di sirkuit teknis seperti Catalunya adalah sebuah vonis kegagalan. Namun, Veda tidak melihatnya sebagai musibah. Ia justru melihatnya sebagai panggung untuk menunjukkan kemampuan. Bagaimana kelasnya yang sebenarnya? Di saat banyak orang meragukan kemampuannya untuk meraih poin, Veda tetap tenang dan fokus pada strategi pengereman yang telah disiapkan bersama tim mekaniknya. Ia tidak panik, tidak protes, dan hanya bersiap untuk melakukan sebuah aksi comeback yang akan selalu diingat oleh sejarah balap Indonesia. Apa yang dilakukan Veda di Catalunya dari posisi 20 hingga finish di posisi 8 adalah sebuah masterclass atau pelajaran berkelas. Jika kita bandingkan dengan nasib Hakim Danish di balapan yang sama, kontrasnya sangat menyakitkan.
Hakim memulai balapan di Catalunya dari posisi yang jauh lebih menguntungkan, berada di barisan depan yang seharusnya memberinya peluang untuk podium. Namun seiring berjalannya putaran, posisi Hakim terus melorot. Ia nampak tidak berdaya saat pembalap-pembalap Eropa mulai bermain agresif dan menutup ruang geraknya. Mentalitas Hakim seolah runtuh saat ia mulai kehilangan ritme balapnya. Alih-alih melakukan perlawanan balik, ia justru terus terdesak hingga keluar dari zona poin. Perbedaan performa ini menunjukkan bahwa memiliki posisi start yang bagus tidak ada gunanya jika kamu tidak memiliki mentalitas petarung untuk mempertahankan posisi tersebut di tengah kerasnya persaingan Moto3. Dalam dunia Moto3, waktu adalah segalanya. Veda Ega Pratama dikenal sebagai pembalap yang memiliki kemampuan adaptasi instan terhadap sirkuit baru. Kecepatan adaptasi ini memberinya waktu lebih banyak untuk fokus pada simulasi balapan jangka panjang. Sementara itu, Hakim Danish seringkali terlihat lambat panas. Ia butuh waktu yang jauh lebih lama untuk sekedar merasa nyaman dengan kondisi aspal. Masalahnya, saat Hakim baru mulai menemukan kecepatannya di hari Sabtu, Veda sudah jauh melangkah maju dengan setup motor yang sempurna untuk hari Minggu. Keterlambatan satu langkah ini seringkali menjadi penentu mengapa Hakim selalu berada di bawah bayang-bayang Veda. Balapan Moto3 seringkali disamakan dengan perang gladiator karena jarak antar motor yang sangat rapat. Disinilah kemampuan racecraft atau seni bertarung diuji. Veda adalah gladiator yang sangat cerdas. Ia tahu kapan harus menggunakan slipstream lawan untuk menghemat tenaga dan kapan harus melakukan serangan kejutan di zona pengereman. Agresivitas Veda sangat terkontrol dan efektif. Di sisi lain, Hakim Danish seringkali terlihat pasif saat terjebak di tengah rombongan besar. Ia cenderung mengikuti arus dan jarang mengambil inisiatif untuk memecah formasi lawan. Sikap pasif ini membuatnya mudah menjadi sasaran empuk bagi pembalap lain yang lebih agresif. Tanpa kemampuan untuk mendikte jalannya balapan di tengah kerumunan, Hakim akan selalu kesulitan untuk menembus jajaran pembalap papan atas. Jika kita membedah gaya balap keduanya secara teknis, ada perbedaan mencolok pada cara mereka masuk ke tikungan. Veda sangat mengandalkan teknik late braking yang ekstrim. Ia berani menunda pengereman lebih lama dibanding siapapun, yang memungkinkannya untuk menusuk ke sisi dalam lawan dengan sangat tajam. Teknik ini membutuhkan nyali yang besar dan koordinasi saraf yang luar biasa. Sementara itu, Hakim Danish lebih menyukai gaya smooth cornering atau menjaga kecepatan di tengah tikungan. Gaya ini memang terlihat indah jika balapan sendirian. Namun, di Moto3 yang penuh gesekan, gaya halus seperti ini sangat mudah untuk dipatahkan oleh pembalap yang agresif seperti Veda. Veda akan dengan mudah merampas jalur balap Hakim dan memaksanya untuk melambat di tengah tikungan yang krusial. Perhatian kini tertuju ke Moto3 Italia di Mugello. Karakter sirkuit yang cepat dinilai cocok dengan gaya balap Veda yang kuat menjaga momentum di tikungan panjang. Jika mampu kembali tampil impresif di Italia, peluang pembalap Indonesia itu untuk naik lebih tinggi di klasemen Moto3 2026 akan semakin terbuka. Melihat performa, mental, dan konsistensinya sejauh ini, banyak fans MotoGP Indonesia mulai berani bermimpi lebih jauh. Veda bukan lagi sekedar kejutan dari Indonesia, tetapi perlahan berubah menjadi ancaman nyata di Moto3 dunia.